Assalamualaikum fans drama Korea. Nah, sekarang aku bakalan sharing tentang soal P3K, tes kompetensi pereka medis. Berhubung banyak yang request, jadi kita langsung mulai aja ya. Pertanyaan pertama, pernyataan mana tentang reka medis yang tidak benar? A. Pemaparan isi RM hanya boleh dilakukan oleh dokter yang merawat pasien dan seizin pasien. B. Pimpinan sarana pelayanan kesehatan bertanggung jawab atas rusak dan pemalsuan reka medis. C. Pimpinan sarana kesehatan dapat memaparkan isi reka medis tanpa izin pasien berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. D. Pembetulan kesalahan dapat dilakukan dengan mencoret bagian yang salah dan memberi paraf. E. Kesalahan isi reka medis dapat diperbaiki dengan melakukan penghapusan. Jawabannya adalah yang E. Ya, yaitu kesalahan isi reka medis dapat diperbaiki dengan melakukan penghapusan. Nah, ini jelas salah karena yang benar kan harusnya dicoret terus dikasih paraf. Pertanyaan selanjutnya, berikut merupakan informasi penjelasan yang terdapat di dalam inform konsen, kecuali A. Jenis tindakan medik, B. Resiko, C. Manfaat dan kerugian, D. Biaya, E. Alternatif tindakan lain. Nah, aku ini rada lupa sih sebenarnya, tapi kalau dikunci jawaban yang aku dapetin itu jawabannya itu yang D. Biaya. Cuman di puskesmas aku itu di inform konsennya itu nyertain biaya. Kan jadi bingung kan jawabannya yang benar yang mana. Sedangkan di sini kan ditanyanya kecuali. Itu nggak ngerti deh apakah wajib atau memang sengaja disertakan di inform konsen yang aku pegang itu. Justru yang nggak ada itu adalah manfaat dan kerugian. Tapi mungkin teman-teman reka medis lebih paham ya ini kira-kira yang mana jawabannya. Di-share aja di kolom komentar ya. Jadi kita skip aja ya, kita langsung ke pertanyaan selanjutnya. Yang bukan termasuk manfaat inform konsen adalah sebagai berikut. A. Mencegah penipuan atau paksaan. B. Merangsang profesi medis untuk introspeksi. C. Mengajukan keputusan yang tidak rasional. D. Melibatkan masyarakat memajukan prinsip autonomi. E. Pengawasan dalam penelitian biomedik. Jawabannya adalah yang C, yaitu mengajukan keputusan yang tidak rasional. Pertanyaan selanjutnya, jangka waktu penyimpanan reka medis pasien rawat inap di rumah sakit adalah A. 1 tahun, B. 2 tahun, C. 3 tahun, D. 4 tahun, E. 5 tahun. Jawabannya adalah E. 5 tahun. Pertanyaan selanjutnya, tenaga kesehatan menurut PP nomor 32 tahun 1996 adalah sebagai berikut. Kecuali A. Tenaga gizi, B. Tenaga keperawatan, C. Tenaga medis, D. Tenaga kefarmasian, E. Tenaga administrasi medis. Jawabannya adalah yang E, yaitu tenaga administrasi medis. Pertanyaan selanjutnya, berikut merupakan syarat sah perjanjian yang diatur dalam undang-undang, kecuali A. Adanya kesepakatan kedua belah pihak, B. Cakap menurut hukum, C. Bersifat terbuka, D. Adanya hal tertentu yang diperjanjikan, E. Sebab yang halal. Jawabannya adalah C. Bersifat terbuka. Bila dokter telah mendapat surat izin praktik pada waktu menerima pasien dan menyetujui untuk mengobati secara hukum, sesungguhnya telah terjadi A. Persetujuan perikatan, B. Perjanjian hubungan pasien, C. Transaksi terapeutik, D. Ikatan hubungan dokter pasien, E. Semua yang disebut di atas benar. Jawabannya adalah C. Transaksi terapeutik. Pertanyaan selanjutnya, hukum yang mengatur tentang bagaimana berhubungan dengan pemeliharaan kesehatan healthcare adalah A. Hukum kedokteran, B. Hukum rumah sakit, C. Hukum kesehatan, D. Hukum kebidanan, E. Hukum lingkungan. Jawabannya adalah yang C, ini mah gampang ya, hukum kesehatan. Pertanyaan selanjutnya, tenaga kesehatan perlu memahami hukum kesehatan agar
A. Mengetahui aspek hukum dalam pelayanan kesehatan yang dilakukannya. B. Memperkuat benteng terhadap tuntutan yang mungkin timbul. C. Lebih yakin diri dalam menjalankan profesi. D. Menjalankan profesi sesuai peraturan dan ketentuan hukum. E. Semua yang disebut di atas benar. Jawabannya ini benar semua ya, berarti yang E. Pertanyaan selanjutnya. Teknologi reproduksi buatan yang diperbolehkan menurut hukum Indonesia adalah A. Menggunakan sperma dan ovum donor, kemudian embrio ditransplantasikan ke rahim ibu pengganti. B. Menggunakan sperma donor, ovum istri, embrio ditransplantasikan ke rahim istri. C. Menggunakan sperma suami, ovum donor, embrio ditransplantasikan ke dalam rahim istri. D. Menggunakan sperma suami, ovum istri, embrio ditransplantasikan ke dalam rahim istri. E. Menggunakan sperma dan ovum suami istri, embrio ditransplantasikan ke dalam rahim ibu pengganti. Jawabannya adalah yang D ya, yaitu menggunakan sperma suami, ovum istri, dan ditransplantasikan ke dalam rahim si istri. Pertanyaan selanjutnya, berikut merupakan larangan tentang aborsi yang diatur dalam KUHP, kecuali A. Menganjurkan kepada wanita dengan memberi harapan agar gugur kandungannya. B. Mempertunjukkan cara aborsi kepada anak di bawah usia 17 tahun. C. Menggugurkan kandungan wanita dengan seizin wanita tersebut. D. Menggugurkan kandungan berdasarkan indikasi medis. E. Sengaja menggugurkan kandungan atau menyuruh orang lain melakukannya. Jawabannya adalah yang D ya, yaitu menggugurkan kandungan berdasarkan indikasi medis. Pertanyaan selanjutnya, jangka waktu penyimpanan rekam medis pasien pada sarana pelayanan kesehatan non-rumah sakit adalah A. 1 tahun, B. 2 tahun, C. 3 tahun, D. 4 tahun, E. 5 tahun. Jawabannya adalah E. 5 tahun. Pertanyaan selanjutnya, isi rekam medis merupakan milik A. Pasien, B. Dokter, C. Rumah sakit, D. Bidan, E. Aparat penegak hukum. Jawabannya adalah A. Pasien. Pertanyaan selanjutnya, inform konsen berlaku tidak sah pada hal-hal berikut kecuali A. Diperbolehkan dengan paksaan, B. Informasi diberikan kepada wali, C. Dari orang yang tidak berwenang, D. Diberikan gambaran yang salah, E. Pasien tidak sepenuhnya sadar. Di sini kan kecuali ya. Yang A ya benar pasti, itu mah jadi tidak sah ya karena diperoleh dengan paksaan. Nah, yang B berarti jawabannya ya, yaitu inform konsen diberikan kepada wali. Undang-undang tentang kesehatan yang berlaku saat ini diatur dalam A. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, B. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002, C. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004, D. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, E. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99. Jawabannya adalah yang D. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Hubungan tenaga kesehatan dengan pasien dapat terjadi dalam ikatan A. Hubungan kebutuhan, B. Hubungan kepercayaan, C. Hubungan profesi, D. Hubungan hukum, E. Semua yang disebut di atas benar. Jawabannya yang E ya, semua yang disebut di atas benar. Dasar transaksi terapeutik dalam hukum kesehatan berkaitan dengan pandangan bahwa setiap pasien mempunyai hak A. Hak perlindungan hukum, B. Hak sebagai individu untuk menentukan nasib sendiri, C. Hak asasi manusia, D. Hak sosial untuk mendapatkan pemeliharaan dan pelayanan kesehatan, E. Semua yang disebut di atas benar. Jawabannya yang E ya, yaitu semuanya benar. Kemudian, bila telah terjadi kesepakatan antara pasien dengan dokter dalam transaksi terapeutik, yang perlu dipahami adalah bahwa secara hukum kedua belah pihak terkait pada A. Perlindungan hukum, B. Hak dan kewajiban, C. Kebebasan untuk menuntut pihak lain, D. Melakukan pembelaan bila terjadi penuntutan, E. Semua yang disebut di atas benar.
Jawabannya ya masih yang E ya, semuanya benar. Aborsi pada wanita korban pemerkosaan dapat dilakukan bila memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang. Undang-undang yang mengatur hal tersebut adalah A. Undang-Undang Dasar 1945, B. Undang-Undang 39 tahun 99 tentang Hak Asasi Manusia, C. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, D. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, E. Undang-Undang Nomor 23 tahun 92 tentang Kesehatan. Jawabannya adalah yang B. Aborsi yang dilarang menurut hukum adalah A. Aborsi alami, B. Aborsi provocatus criminalis, C. Aborsi provocatus medicalis, D. Abortus completus, E. Abortus habitualis. Jawabannya yang B ya, aborsi provocatus criminalis. Nah, cukup sekian dulu untuk penjelasan dan sharing soal dan pembahasan tes P3K, tes kompetensi teknis perekam medis. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe serta nyalakan loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih. Assalamualaikum.